pertama, apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Kebetulan ini saya kali kedua sih, karena saya pendatang Pendatang dari mana? dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jadi baru kemarin sholat Jumat sama Hari ini. Terus pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? karena kewajiban sebagai seorang laki-laki ya, kita kan diutamakan kalau bisa jamaah, kecuali kalau ada ujian baru kita sholat sunnah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnah? Pernah. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya itu balik ke pribadi masing-masing ya, mungkin kurangnya ilmu yang mereka miliki atau terlalu sibuknya dengan urusannya masing-masing. Kita sesama muslim hanya bisa mendoakan supaya mereka tergerak hatinya untuk bisa merapatkan saf untuk sholat berjamaah. Jadi untuk bisa bergerak hatinya kan bisa digerakkan lagi. Terus pertanyaan terakhir Pak, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Ya mungkin sering diadakan tausiah itu tabiat supaya masyarakat Samarinda khususnya tergerak untuk datang. Bisa dipanggil ustadz-ustadz yang memang sudah bahasanya viral gitu, supaya bisa menggerakkan hati masyarakat yang ada di sini. Karena kalau pengisi ceramahnya itu sudah dikenal banyak orang, kan biasanya orang tergerak lebih untuk bisa datang dan berkumpul. Dengan itu orang insya Allah akan tergerak supaya datang ke masjid. Nah, mungkin dari acara utama itu mungkin nanti bisa disampaikan lagi bahwasanya misalkan masjid ini punya program-program lain loh, misalkan program-program ngaji untuk anak usia sekian sampai sekian. Jadi bisa informasinya bisa tersebar di masyarakat, jadi masyarakat tahu oh ternyata selain tabligh yang besar ini secara rutin itu ternyata ada acara ini. Ya, baik Pak, mungkin ini aja pertanyaan ke Bapak. Cukup. Langsung yang pertama Pak ya, apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Enggak, karena saya tinggal di Balikpapan. Jadi saya jalan-jalan, jadi sekalian mampir ke singgah masjid Islam Center ini ya. Terus selanjutnya, apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Ya karena sholat berjamaah itu kan pahalanya lebih besar ketimbang sholat sendiri. Terus, apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnahnya? Ya rukun sholat kan ada 5 ya. Iya. Ya, 1 salat, 2 salat, 2 Rukun sholat Pak, rukun sholat. Iya, rukun sholat. Rukun sholat itu itu yang pernah kalau paham itu kalau dia Rukun sholat kan kayak niat, beberapa imam. oh Ya. iya sholat itu. Selanjutnya Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum bergerak hatinya untuk melaksanakan sholat? Ya kepinginnya sih orangnya itu ya harus sholat lah ya. Iya. Sebenarnya kan sholat itu wajiban, nggak harus diperintah, harus tahu sendiri. Kan fatwa Sofi apa yang Sofi sana kan menjelaskan gitu. Iya, mengingatkan ya. Nah, yang terakhir Pak, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Karena saya bukan warga asli. Ya, gimana ya? Pendatang. Sebenarnya bagus saja dari sini. Iya. Untuk mana saya jawabnya ya? Bisa kalau gitu lah. Iya. Ya sudah Pak. Cukup ya Pak? Boleh ya. Iya, nggak apa-apa. Saya dari saat sini jalan-jalan saya mampir di sini. Iya. Pertama Pak ya,
apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Lumayan. Sering. Karena saya posisi di sana dari Balikpapan. Oh, Bukan pas sama Bunda itu. Sering-sering karena sholat subuh. Terus apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Termotivasi untuk sholat berjamaah kan sudah ada ya dari ajaran agama kita kan sudah mewajibkan itu sebenarnya yang menyarankan ya, Ya, perintah. kita sholat berjamaah. Motivasi. Terus apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnah? Nah, itu harus di Iya. Terus selanjutnya bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum bergerak hatinya untuk sholat berjamaah? ini individu ya. Kalau dia belum dapat hidayah mau bagaimana? Dipaksa sama kan kayak rezeki kematian kan yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu takdirnya. Kalau kita paling bisa menyarankan aja sambil memberikan contoh kita sholat kita bisa. Kalau sholat ini aku balik individu kan kadang ada orang yang hatinya yang untuk sholat. Kan ada orang juga yang sholat Jumat atau seminggu sekali ada. Iya. Terus yang terakhir, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Banyak sekarang contoh kayak yang di Surabaya ya di Situnya. Nah, ini kan kalau bisa kita contoh gitu bagus. Tapi kan itu sudah tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan ya. bisa mencontoh yang lain lah. Sudah banyak sekarang. Cukup. Siap. Langsung di pertanyaan aja karena yang nomor 1 apa tadi? Oh, ada kah? Apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Sering. Iya, ini kita kerja tinggal soal jamaah sering. Terus selanjutnya apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Jadi kan hukum Islam kan soal berjamaah udah betul lagi, Iya. wajib ya. Terus selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah? Kurang tahu. Karena kan sholat itu kan yang wajib, jadi kalau untuk belajar itu kita ya kita itu aja. Belajar itu memang ini. Kalau sepintas Bapak tahu dari mungkin dari kalau Ustaz yang pernah menyampaikan Kadang-kadang ya kalau tujuan kumpul aja kadang-kadang ya. kadang ngumpul ya. Nah, kadang-kadang ngumpul sama Imam-imam. Ya, kadang ada yang siapkan gitu. Terus yang keempat Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak untuk Untuk sholat teman-teman kita yang kurang dan membaca, kita kadang-kadang kalau anak juga ngasih tahu pelan-pelan. Kayak dari cepet ngumpul. Iya, Kita betul. kadang ngasih tahu teman-teman itu cari pergaulan yang bagus, pergaulan yang nggak bagus. Kalau pergaulan nggak bagus, tapi itu nggak bagus. Tapi pergaulannya yang bagus, insya Allah itu bagus. dengan menjadi pergaulan sendiri. Pergaulan. Terus yang terakhir Pak, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Kita gimana ya ngajak lah istilahnya ya ngajak teman tetangga ngajak atau ya jangan sering jalan-jalan ke masjid aja lah nanti bantu di masjid Ya, bantu-bantu. Iya. saya kan kerjanya hari-hari kan ngepel aja iya kerja kita pagi ngepel siang ngepel kerja. Yang pertama, apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid Islam ini? Kalau saya untuk di masjid Islam ya karena saya dari Tenggarong kebetulan mampir sama semua keluarga Di Samarinda. di sana. Terus apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Ya, jelas kan pahalanya gitu. Kalau kita sholat di rumah sendiri sama kita di masjid itu beda. Dari segi itu.
dari segi pahalanya lebih besar di masjid ya. Terus yang ketiga, apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunah-sunahnya? Kalau sholat itu setelah kita tahu sholat pasti harus mempelajari terkait dengan sholat. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya, harusnya kita harus Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya pahala yang paling terbesar itu adalah berdakwah. Ya, kita coba sampaikan dakwah kepada tetangga, tapi kita dengan cara yang bersantai, dengan cara yang lembut sehingga bisa menggerakkan hatinya. Memang kita tidak bisa mengajak orang secara langsung, secara instan seperti kita memberikan telapak tangan, tapi dengan cara himbauan ataupun dengan cara perkataan ataupun dengan cara kita sharing di sosmed ataupun di medsos apapun, yang penting selama tujuannya itu Baik. baik dan itu bukan ria. Kalau menurut saya selama kita tujuan untuk mengajak untuk kebaikan itu tidak ada salahnya. Ya. Terus pertanyaan terakhir, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Aktivitasnya kalau bisa setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan, mau itu maulid Nabi ataupun ada dari pendakwah dari ustaz-ustaz dari yang dikategorikan seperti kayak artis itu bisa disebarluaskan, dipasang di benar-benar sehingga ada pemberitahuan, sehingga masyarakat mana tahu itu adalah ini ustaz favorit saya gitu, kayak ustaz Siti Hati, Biar menarik. Sulaiman, ya kan, Iya. kenal atau Umi Laila. Laila, ya kan. Bisa jadi sehingga orang itu tergerak hatinya. Kadang-kadang ini ingin tahu ini siapa sih yang datang, siapa yang datang. Kalau orang-orang dari luar, ya kan, mana tahu bisa menambah antusias dari warga sekitar. Terus juga kalau bisa disesuaikan dengan pekarangan yang luas terus. Iya, jelas. Bisa misalnya, jadi kalau bisa bekerja sama dengan pemerintah dari UMKM, kita bisa menghidupkan juga warga sekitar di sini. Mana tahu dengan cara perjualan itu bisa menambah penghasilan bagi warga-warga di sekitar sini. Nah, baik Pak, cukup dari wawancaranya.